Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang masih Kau berikan kepada kami, hingga kami dapat berkumpul di dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar, kiranya Engkau berkati, agar apa yang kami pelajari ini dapat berguna. Ini adalah permohonan kami dalam nama anak-Mu, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya, sebelumnya yang menjadi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu bab ke-15 remaja dan cita-citanya. Yang menjadi bahan Alkitab kita Amsal 23 ayat 18. Begini firman Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi dijelaskan di sini yaitu masa depan kita tidak di tangan manusia, tetapi ada di dalam tangan Tuhan. Yang penting percaya sepenuhnya kepada Dia yang memberi hidup kita. Sebelumnya Bapak mau bertanya, apa sih remaja dan apa sih cita-cita? Ya, remaja Kristen adalah remaja yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sedangkan remaja biasa adalah remaja yang tidak mempunyai suatu arahan atau tujuan hidup yang pasti. Sedangkan cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang. Cita-cita adalah mimpi. Mimpi adalah kunci yang akan menentukan mau jadi apa kita nanti di masa depan. Itulah pengertian dari remaja dan cita-cita. Pengantar, setiap orang menginginkan masa depan yang lebih baik, kesuksesan dalam dunia, pendidikan dan pekerjaan, mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi seringkali kita terbentur oleh berbagai kendala. Kendala tersebut justru ada pada diri kita sendiri. Seperti halnya kita menginginkan sesuatu tanpa ada usaha, mustahil untuk mendapatkannya. Dan kita mau berusaha tetapi tidak ada semangat dalam diri. Hal ini pun sulit untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Bagaimana kita mengatasinya dan bagaimana kita mewujudkan impian atau cita-cita tertentu. Nah, di sini setiap orang pasti menginginkan yang namanya kesuksesan. Baik saya maupun adik-adik remaja Kristen saat ini. Pasti menginginkan kesuksesan semuanya manusia. Pasti ingin berhasil memiliki masa depan yang baik, namun dalam mencapainya tidaklah mudah. Pasti memiliki tantangan dan rintangan, karena tidak ada orang sukses tanpa memiliki tantangan untuk sukses. Jadi kita sebagai remaja Kristen, bagaimana kita menyikapi dan mewujudkan cita-cita kita. Walaupun mungkin kadang tak terwujudkan, tapi kalau tidak terwujud, jangan sampai putus asa dan menyerah. Setiap impian yang telah kita rencanakan tentu akan membawa kebahagiaan bagi keluarga kita, karena mereka juga tentu akan sangat berharap dan akan bangga jika suatu saat nanti anak mereka akan menjadi orang yang memiliki pekerjaan bahkan kedudukan yang baik, sehingga itu juga yang akan menjadi tujuan dari kedua orang tua kita dan keluarga kita untuk mendorong kita melalui tenaga dan materi yang mereka miliki demi meraih cita-cita dan harapan kita. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa setiap impian kita yang sudah kita rencanakan atau cita-cita kita yang sudah didorong tenaga dan materi dari keluarga kita untuk mencapai cita-cita. Ada dorongan dari keluarga supaya cita-cita kita dapat terwujudkan. B. Uraian materi, arti sebuah cita-cita. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada aku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rangkaian demi damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah janji firman Tuhan yang Tuhan kepada kita. Di Yeremia 29 ayat 11 ini menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel yang dalam
pembuangan waktu itu. Nah, dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah ada rancangan Tuhan bagi mereka. Lalu di sini dapat kita pahami bahwa dalam kehidupan kita juga pasti ada rencana Tuhan bagi kita untuk yang lebih baik. Lalu, cita-cita adalah suatu impian dan harapan. Seseorang akan masa depannya, bagi sebagian orang cita-cita itu adalah tujuan hidup, dan bagi sebagian yang lain cita-cita itu hanyalah mimpi belaka. Bagi orang yang menganggapnya sebagai tujuan hidupnya, maka cita-cita adalah sebuah impian yang dapat membakar semangat untuk terus melangkah, maju dengan langkah-langkah yang jelas dan pasti dalam kehidupannya. Bagi yang menganggapnya cita-cita sebagai mimpi, maka ia adalah sebuah impian belaka tanpa api yang dapat membakar motivasi untuk melangkah maju. Manusia tanpa cita-cita adalah harapan, ibarat air yang mengalir dari pegunungan menuju dataran rendah, mengikuti kemana saja alur sungai membawanya. Jadi cita-cita itu penting bagi adik-adik remaja Kristen. Bayangkan, cita-cita itu adalah tujuan dan harapan. Jika kalian tidak memiliki cita-cita, pasti tujuan hidup tidak akan ada. Manusia tanpa cita-cita dan harapan bagaikan seseorang yang sedang tersesat, yang berjalan tanpa tujuan yang jelas sehingga ia bahkan dapat lebih jauh tersesat. Ya, cita-cita adalah sebuah rancangan bangun kehidupan seseorang. Fenomena seseorang tanpa cita-cita bisa dengan mudah kita temui. Cobalah tanyakan kepada beberapa orang siswa SMU atau SMK yang baru lulus, di manakah mereka akan melanjutkan studi mereka, atau apa yang mereka lakukan setelah mereka lulus. Mungkin sebagian dari mereka akan menjawab tidak tahu, menjawab dengan rasa ragu, atau mereka menjawab mereka akan memilih suatu jurusan favorit di perguruan tinggi atau PTN atau swasta tertentu. Nah, sebagai contoh dari sini dapat kita pahami atau kita lihat dari kakak-kakak kita yang sudah tamat. Kita bisa tanyakan apakah mereka akan lanjut kuliah atau tidak. Mungkin saja ada yang masih ragu. Jadi di sini kita harus cari tahu dulu cita-cita kita sebelum kita lulus. Apakah jurusan favorit tersebut mereka pilih karena memang sesuai dengan potensi dan minat mereka? Apakah mereka mengetahui gambaran umum perkuliahan di jurusan tersebut? Apakah peluang-peluang yang dapat mereka raih karena berkuliah di jurusan tersebut, atau hanya sekedar ikut-ikutan teman, gengsi belaka, tren karena mengikuti anjuran orang tua, bahkan asal pilih? Jika demikian, maka yang terjadi selanjutnya adalah di saat perkuliahan sudah berlangsung, beberapa dari mereka justru yang dipilihnya tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan atau tidak sesuai dengan kemampuannya. Boleh jadi setelah itu ia akan mengikuti ujian lagi di tahun depan atau malas-malasan kuliah. Hal ini sungguh suatu pemborosan terhadap waktu, biaya, dan tenaga. Jadi inilah dampak dari yang belum memiliki tujuan dan cita-cita. Inilah dampaknya. 2. Motivasi sebagai faktor meraih masa depan. Seringkali seseorang menghadapi berbagai kendala dalam menjalani perjuangannya untuk meraih masa depan yang lebih baik. Untuk mengatasi kendala dalam diri kita dan mudah mencapai sesuatu yang kita inginkan, caranya kita harus memiliki motivasi. Seseorang yang mau bertindak dan mau berusaha untuk mencapai yang ia inginkan atau ia cita-citakan adalah orang yang memiliki motivasi. Dan begitu sebaliknya, orang yang tidak mau berusaha dan bertindak berarti orang tersebut tidak memiliki motivasi dalam hidupnya. Jadi dalam membuat atau meraih cita-cita kita juga harus memiliki motivasi dalam hidup kita atau pendorong. Jadi kalau kita sudah memiliki motivasi, kita akan bertindak dan berusaha. Sebuah cita-cita atau masa depan yang cerah hanya bisa diraih jika kita memiliki motivasi yang kuat dalam diri.
adanya motivasi, kita akan mengalami kesulitan dalam menggapai apa yang kita cita-citakan. Dalam kehidupan ini, motivasi memiliki peran yang sangat penting, karena motivasi adalah hal yang membuat, menalurkan, mendorong, dan mendukung perilaku manusia, sehingga mau belajar, giat bekerja, dan antusias mencapai hasil sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi, dengan adanya motivasi, kita dapat lebih giat belajar karena ada dorongan dari diri kita. Dengan motivasi, orang bisa gemilang dan berhasil dalam menjalani kehidupan dan kehidupannya. Akan tetapi, tak dapat dipungkiri, memang cukup sulit membangun motivasi dalam diri sendiri. Bahkan mungkin kita tidak tahu pasti bagaimana cara membangun motivasi dalam diri sendiri. Namun, kita tidak boleh merasa tidak berdaya, hilang harapan, selalu mengeluh saja tanpa berbuat apa-apa. Mungkin saja bagi adik-adik membangun motivasi bagi diri sendiri itu sulit, tapi itulah yang harus kita lakukan mulai dari sekarang, karena dengan adanya motivasi dalam diri kita, jadi kita kita akan lebih mudah dan giat dalam melakukan suatu hal. 3. Jenis-jenis motivasi. Motivasi ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah jenis motivasi ini timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Motivasi intrinsik sifatnya lebih permanen daripada motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik ini timbul karena keinginan diri sendiri, karena hobi atau karena kesadaran diri sendiri. Motivasi intrinsik ini juga didorong dari tujuan kegiatan yang dilakukan. Sebagai contoh adalah kegiatan belajar seseorang siswa yang belajar dengan sungguh-sungguh karena mereka ingin mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Sedangkan di motivasi intrinsik, jenis motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian siswa mau melakukan sesuatu atau belajar. Misalnya belajar dengan memenuhi kewajiban atau belajar demi memenuhi atau memperoleh pujian dari orang lain, misalnya guru dan orang tua. Dasar-dasar cita-cita remaja. Sebagai remaja Kristen, Tuhan adalah landasan iman percaya. Selanjutnya ada suatu syarat agar semua cita-cita remaja Kristen dapat berhasil kelak 10 atau 20 tahun yang akan datang. Syarat itu tertulis dalam Mazmur 1 ayat 2a, yang kesukaannya adalah Tauratmu Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ayat ini mengajarkan bahwa agar cita-cita remaja Kristen tercapai suatu hari kelak, maka ia harus mencintai firman Tuhan. Dengan mencintai firman Tuhan, maka remaja Kristen akan dibekali dengan mutiara-mutiara kehidupan. Sebagai landasan utama dalam mengambil keputusan, cintailah firman Tuhan, maka Anda akan mencapai cita-cita dan harapan. Tentunya cita-cita dan harapan yang berkenan bagi Tuhan. Jadi, seseorang remaja Kristen, Tuhanlah penopang dalam hidup kita sebagai landasan menuju sesuatu. Lalu diajarkan agar kita selalu giat dan mencintai firman Tuhan. Jadi, cintailah firman Tuhan, maka cita-cita kita mungkin akan tercapai. Firman Tuhan yang melandasi semua cita-cita anak remaja Kristen diambil dari Mazmur 1 ayat 1-3. Dalam kitab Mazmur 1 ayat 3b dikatakan bahwa apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Artinya, cita-cita kita sebagai remaja Kristen akan berhasil jika berlandaskan firman Tuhan atau bersumber dari Tuhan sendiri. Yang harus dilakukan remaja sekarang untuk menggapai masa depan yang lebih baik adalah dengan menentukan cita-citanya yang sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Kemudian, iman dan yakini berlandaskan firman Tuhan tersebut bahwa cita-cita itu dan harapan akan berhasil sesuai dengan janji Tuhan. Jadi kalau kita mau cita-cita kita tercapai, tentu harus berdasarkan firman Tuhan dan bersumber dari Tuhan sendiri. Maka kita diajarkan harus meyakini firman Tuhan. Tuhan memberikan manusia akal dan pikiran yang dipergunakan untuk memecahkan masalah dan
mengantisipasi segala masalah yang akan timbul. Manusia dapat merencanakan segala hal yang akan dijalani ke depan. Rencana tersebut seringkali diharapkan bahwa apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan sempurna. Jadi yang pasti kita harus percaya kepada Tuhan. Di sini diajarkan. Sebagai remaja Kristen, kita harus sadari juga bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Oleh karena itu, apa yang terjadi setelah kita rencanakan segala sesuatu patut kita syukuri. Tidak jarang juga apa yang kita rencanakan tidak berjalan seperti yang kita kehendaki. Bahkan bias juga semuanya berubah menjadi kebalikan. Hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi. Tentunya hal ini sangat mengecewakan bagi kita. Intinya adalah manusia boleh berusaha, namun Tuhan yang memberi hasil. Intinya kita harus selalu bersyukur. Kadang apa yang direncanakan tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Intinya percaya kepada Tuhan, turut bekerja dalam segala hal yang kita lakukan. Demikian juga dalam surat Yakobus 4 ayat 13-17. Di bagian ini menjelaskan tentang jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Rupanya manusia bisa membuat program atau rancangan tanpa melibatkan Tuhan, tetapi sebagai orang Kristen kita diberi nasihat jangan melupakan Tuhan saat kita merencanakan segala sesuatu. Ketika kita mulai melibatkan Tuhan dalam perencanaan masa depan, Tuhan mampu promosikan kita. Masa depan kita sudah dikemas oleh Tuhan. Ketika kita menghormati Dia sebagai pembuat peraturan atau hukum dan mau menaati peraturannya, apa yang belum pernah kita pikirkan Tuhan sudah sediakan. Jadi di sini dapat kita pahami, janganlah kita melupakan Tuhan dalam perencanaan kita. Jadi kalau kita punya cita-cita, kita tuliskan saya mau jadi ini atau saya mau jadi tentara atau dokter. Semoga Tuhan mengabulkannya. Kita tuliskan dalam satu buku. Dan jadi intinya atau rangkumannya, cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Manusia tanpa cita-cita dan harapan bagaikan seseorang yang sedang tersesat, yang berjalan tanpa tujuan yang jelas sehingga ia bahkan dapat jauh tersesat. Seringkali seseorang menghadapi berbagai kendala dalam menjalani perjuangannya untuk meraih masa depan yang lebih baik, untuk mengatasi kendala dalam diri kita, dan mudah mencapai sesuatu yang kita inginkan. Caranya kita harus memiliki motivasi sebagai remaja Kristen. Alkitab adalah landasan iman percaya melibatkan dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap cita-cita dan harapan remaja Kristen adalah suatu keharusan jika ingin cita-cita dan harapan kita terwujud. Itulah materi kita pada hari ini. Biar kita tutup, kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kembali ya Tuhan karena kami sudah selesai melaksanakan belajar mengajar kami. Ya Tuhan, aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.